Halo, Halo Febri, apa kabar? baik Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Keluarga sehat Febri? sehat semua di rumah. Pak itu gimana? Semua sehat? Ya, syukur sehat lah. Asal kita masih patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Jaga jarak, masker. Iya pasti ikuti pesan mama gitu ya. Oh, pesan mami. Iya, kan begitu. Gimana kayaknya ada sesuatu yang gini? Ada apa Febri? Bukan masalah sih, cuma ya kepikiran aja Pak Luku ini ada tes atau untuk P3K gitu. Oh, yang P3K itu. Oke, jadi apa kendalanya? Ada masalah apa? Mau sharing Pak Febri mungkin ke saya gitu. Ya, mumpung Pak Luku di sini dan juga udah guru. Ya, menurut saya kan Pak Luku udah guru senior nih. Nah, Enggak juga sih. ya, mungkin pengalamannya lebih daripada saya. Iya. Dari pengalaman, kalau P3K sendiri kan ini tesnya hampir sama kayak CPNS dulu. Iya benar. Nah, itu kemarin Febri udah try out ini, try out P3K lewat SIM PKB. Nah, nilainya itu di bawah lah dari ekspektasi, oh pengennya nih segini gitu nih, di bawah. Iya, ya. Oke, jadi maksud Febri untuk sharing ke saya, mungkin apa yang bisa saya bantu nanti dari ini apa harapannya Febri itu kalau diskusi seperti ini kita kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah harapan Febri itu apa kalau dari saya sendiri itu misalkan? Oh, nah Febri pengen cerita kayak ini ke Pak Luku sih, pengennya ya Pak Luku mungkin kasih solusi atau mungkin kiat-kiat apa atau mungkin sumber belajar di mana yang bisa Pak Luku kasih tentang persiapan Febri sendiri untuk ikut P3K nanti. Oke, mungkin ada yang lain mungkin dari itu ada harapan lain selain itu? Selain untuk P3K sih, Pak Luke kalau Febri lihat ya, kemarin itu banyak sih ada metode-metode baru nih belajar, dan ya kita kan di masa-masa seperti ini banyak ada kolaborasi tidak hanya dengan guru tapi juga dengan media yang ada. Dan Pak Luke satu-satunya kayak nih yang Febri tahu nih yang melek teknologi benar-benar. Oke, yang mudah-mudahan ya dari diskusi ini kita dapat solusi dari permasalahannya Febri sendiri gitu ya. Oke, kalau bisa lebih detail gitu ya, Febri tolong ceritakan apa masalahnya dari ya kronologinya lah dari menghadapi P3K kemudian sampai menghadapi masalah seperti ini, bagaimana? Kalau dari masalah P3K sendiri sih kan di sana Febri ada dua nih tes. Kemarin tes itu pertama dari basicnya Febri yaitu guru bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Inggris 80% lah bisa. Nah ini yang profesionalnya ya. Iya profesionalnya basicnya. Nah ini dah lagi satu ini Pak Dokter di pedagogi namanya. Nah pedagogi ini entah kenapa Febri padahal sudah belajar nih modul yang diberikan sama di tempat SIM PKB itu udah belajar itu tetap bingung. Kok bingung? Padahal itu kan materi kuliah juga belajar tentang itu, sudah menjadi guru juga belajar tentang didik juga, tapi tetap bingung ketika diberikan soal tentang pedagogi. Gimana ya Pak? Kendala yang lain ada nggak lagi? Kendala yang lain itu mungkin terkadang Febri ketika membaca soal tentang pedagogi itu apa yang soal itu berikan dengan kenyataan realnya itu kalau Febri menjawab secara teori dengan implementasinya terkadang berbeda. Bingung jadinya. Oh ini gimana dong jawabnya, implementasinya berbeda kalau teorinya seperti ini. Nah, Oke, dari banyak hal itu ya, ada yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dilakukan sama Febri selama mengikuti itu? Ya, tryout ini ya? Ya, apa saja yang dilakukan? Habis tryout itu biasa pertama pasti sharing dengan teman juga, pasti gimana sih hasil. Tapi belum ketemu solusi. Iya, sharing dengan teman, kok pedagoginya gini sama, jawabannya sama. Ya emang susah pedagogi ini gini. Dia coba juga cari-cari, ya nyoba searching Google, nyari-nyari tentang materi pedagogi. Tetap saja ketika ada pembahasan juga, wah bingung juga ini apa sih sebenarnya yang harus, mungkin ada kata kuncinya atau ada kiat-kiat khusus mungkin belajar pedagogi. Nah, Selain itu masih ada tindakan lain yang dilakukan, misalkan mencari literatur lebih, itu pernah dilakukan? Kalau literatur dalam buku ya, buku teks oriented itu belum sih Pak. Lebih ke di internet ya tentang artikel, mungkin baca-baca sedikit.
tentang modul yang diberikan dari SIPKB itu Febri baca kembali untuk mungkin ada yang kurang dibaca, mungkin Febri baca kembali di mana sih kurangnya tentang teori belajar, tentang pembuatan nilai, tentang peserta didik, dicobalah dibaca kembali tentang itu. Ya kalau kita ikut tes ini kan kita harus tahu kelemahan dan kekuatan kita, benar ya. Nah sekarang Febri bisa nggak menceritakan apa sedikit kelemahan dan kekuatan Febri itu di mana, itu kita bisa jadikan nanti tolak ukurnya seperti apa gitu. Kalau seperti yang Febri bilang tadi, mungkin kalau dari bahasa Inggrisnya dulu ya, dari tes tryout itu kan dibagi dua, ada bahasa Inggris sudah pedagogi. Kalau bahasa Inggrisnya sih kurang lebih Febri ya lumayan lah bisa, cuma mungkin ada beberapa teks ataupun pembahasan yang materinya tentang SMA ini ada kalau ya di sana itu di bahasa Inggris itu materi SMA tentang analytical text atau yang lainnya itu, nah itu mungkin yang perlu dipelajari karena kita kan ngajar SMP. Nah kalau dari pedagogi sendiri, nah ini benar-benar lemah sepertinya, harus lebih ditingkatkan lagi nih di sini, terutama tentang teori belajar, tentang bagaimana komunikasinya, jadi itu sih. Apa Febri sudah pernah coba mungkin dari cara belajar, cara membagi waktu mungkin sudah pernah? Kalau membagi waktu sih sudah sih dicoba, kalaupun untuk membagi waktu biar yang waktu untuk bisa ya selain menjadi guru kan harus kita membagi waktu mengajar, waktu untuk keperluan diri sendiri juga sudah sih. Apa mungkin ada yang kurang ya, kayaknya sih tidak, kalau kayak sudah dibagi dengan baik sepertinya ya kalau ya. Kalau dari apa namanya, kalau dari kedisiplinan mungkin melaksanakan sesuatu itu kan bagaimana? Mungkin kedisiplinan ya, mungkin lebih ke kiatnya. Iya, kita harus kan kalau kita bikin jadwal, apakah pernah bikin jadwal memang terstruktur itu? Oh saya harus jam segini, saya begini seperti itu, harus sudah pernah bikin seperti itu? Kalau sampai dengan scheduling itu belum sih kalau scheduling. Kemudian dari gaya belajar Febri seperti apa, kemudian Febri kan tahu sendiri ya, kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemudian siasat dan strateginya seperti apa, itu Febri seperti apa menjalankan biasanya? Kalau Febri sih biasanya kalau belajar itu, karena sekarang kan banyak lewat internet ya, banyak kita baca di handphone, smartphone atau di laptop itu. Jadi Febri itu sering itu baca itu mata lebat, kalau kan biar kecepatan nih. Jadi baca itu kadang-kadang mata lelah, jadinya ngantuk atau capek itu perih. Ini mungkin sebentar aja Febri belajar untuk membaca. Mungkin itu yang kurangnya ya. Jadi manage waktunya yang kebanyakan istirahatnya mungkin daripada bacanya bisa jadi. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan Febri itu, kemudian kalau misalnya lulus tes nih, yang Febri katakan berhasil itu kalau pedagoginya bagus, tolak ukurnya bisa Febri tentukan nggak berapa persen? Saya jawab, kalau kita bikin tolak ukur kan kita bisa mengukur ya. Kalau acuannya misalnya profesionalnya 75% saya anggap sudah berhasil, mungkin pedagoginya berapa persen saya anggap berhasil, itu mungkin sudah pernah ditetapkan seperti itu nggak? Kalau menetapkan pedagogi itu belum sih kepikiran kalau itu. Ya mungkin itu ya. Ya mungkin ya karena soalnya kalau tryout kemarin ya sedikit kalau tryout kemarin kan dicampur. Oh ya pasti dicampur ya. Iya pasti dicampur. Yang Febri dapat informasi ini kan passing grade biasa itu 70. Nah sudah ternyata di bawah itu kan, di luar ekspektasi, di bawah itu passing grade-nya. Gitu. Sudah pernah coba optimalkan yang di profesionalnya? Belum itu. Nah mungkin ya. Kadang-kadang kan itu dibagi dua, persentasenya dipakai dari dua itu rata-ratanya. Kalau profesionalnya tinggi kemungkinan ya, kalau profesionalnya tinggi kemungkinan rata-ratanya ekspektasinya kan tinggi juga. Maksimalkan aja di kemampuannya Febri sekarang kan. Oh iya betul. Mungkin itu bisa dipakai acuan. Kemudian dari cerita kita itu ya, saya lihat Febri ini mempunyai yang semangatnya tinggi sekali ya, supaya lulus P3K ya, mudah-mudahan lulus ya. Dari cerita yang kita lakukan ini gitu ya, saya melihat Febri ini mempunyai motivasi yang tinggi karena sudah sampai lihat beberapa literatur, kemudian diskusi dengan teman, kemudian pernah coba belajar kelompok, itu udah pernah dicoba?
dengan teman mungkin di satu sekolah, satu sekolah. ya bikin komunitas tentang belajar P3K, bahas soal-soal P3K, pernah dilakukan? Wah, belum itu baru-baru kepikiran. Iya. Oke. Berarti kalau saya lihat sebenarnya semangat belajar Febri ini tinggi sekali gitu ya, motivasi untuk lulus. Saya salut itu, anak muda memang harus selalu semangat gitu ya, harus selalu mempunyai visi ke depan. Apalagi ini kan untuk ke depan gitu ya, kita jangan pikirlah usaha kita sekarang seperti apa, tapi ke depannya jangka panjangnya kita lihat seperti itu. Nah, seandainya lulus gitu, seandainya bisa teratasi masalah pedagogik ini, bagaimana kira-kira perasaannya kalau sudah bisa mengatasi itu, masalah pedagogik itu? Jika pedagogik Perasaannya Febri gimana? pertama pasti senang ya? Senang, apalagi tetap bisa mengabdi, menjadi guru lagi, tetap mengajar di sana, bisa tetap mengembangkan bakat. Passionnya lagi ya, kena terus, pokoknya nggak mau pindah lagi gitu. Gitu ya. Benar-benar nyari ini P3K ini harus lulus. Oke. Berarti ke depannya kira-kira apa yang akan Febri lakukan dari cerita tadi? Apa usaha berikutnya, rencana yang akan dilakukan nanti untuk supaya lulus P3K ini rencananya? Febri supaya selesai masalahnya lah, pedagogik lah minimal ya. Apa rencana Febri yang bisa dilakukan? Banyak masukan dari Pak Dokter juga buat Febri ini benar-benar bagus dan baru. Terutama dari pertama itu mungkin betul Pak Dokter dari kita scheduling ya, scheduling untuk belajarnya itu bagaimana. Setelah itu mungkin komunitas belajar itu, apalagi di sini sekolah kita ini sudah dibentuk ya. Komunitasnya sudah, tapi praktisinya sudah, tapi untuk lebih dispesifikkan dengan teman-teman P3K itu kan banyak tuh ya, belum kepikiran itu. Kemudian ada lagi apa lagi tindakan kira-kira yang dilakukan kalau ada? Mungkin lebih ke memperdalam lagi, mungkin di kelemahannya Febri di pedagogi ya tetap belajar itu, tapi di basicnya profesionalitasnya itu yang lebih lagi meningkatkan lagi. Oke, dari segi prioritas gitu. Dari segi prioritas yang sudah Febri ceritakan semua itu, yang mana kan Febri mungkin prioritaskan terlebih dahulu untuk dilakukan? Kalau segi prioritas itu kayaknya Febri yang paling cepat ya, mungkin yang paling cepat bisa Febri lakukan itu pasti dari scheduling dulu ini. Scheduling, terus dari scheduling mungkin baru bisa meningkatkan belajar lagi pedagogi dan juga profesionalitasnya Febri di bahasa Inggris. Setelah itu baru mungkin ke tahap yang terakhir, yaitu kita buat komunitas ya, sharingnya di kelompok lebih kecil lagi. Kapan tesnya kira-kira? Kalau dari informasi yang Febri dapat, nah untuk pendaftarannya itu baru pendaftaran ini Pak ya di bulan Mei, pelaksanaannya Agustus. Agustus ya, masih ada waktu ya, masih ada lumayan lama ini. Nah berarti Febri bisa menyusun rancang-rancang nanti gitu ya. Kemudian targetnya seperti apa begitu kan, kan sudah Febri jawab sendiri tuh targetnya seperti apa kan bukan saya yang jawab, kan Febri sendiri yang jawab itu kan. Artinya saya hanya memberikan tuntunan gitu ya, memberikan pendampingan. Nah kemudian yang mudah-mudahan lulus berhasil gitu ya. Kemudian dari tindakan lain setelah prioritas itu kira-kira ada lagi yang dilakukan, yang ingin dilakukan Febri untuk merealisasikan supaya lulus P3K? Tindakan lain setelah berdoa mungkin pasti itu untuk berdoa, usaha itu pasti yang utama itu yang dilakukan. Untuk yang lainnya mungkin lebih ke tetap ya sharing-sharing ke teman, mungkinnya walaupun berbeda profesionalitas, tapi di sana mungkin kita bisa belajar kiat-kiat menjawab soalnya bagaimana, pasti ada cara-cara lain. Langkah-langkahnya sebenarnya semua yang dilakukan itu sudah spesifik, bagus sekali gitu. Memang itu yang dulu saya lakukan, lebih spesifik, mirip, tapi orang kan punya karakter sendiri-sendiri gitu. Jadi pelaksananya bagaimana kan Febri yang tahu sendiri. Yang penting nanti kalau ini sudah dijalankan rencananya, nah sekarang komitmennya Febri, komitmennya untuk melaksanakan ini seberapa jauh gitu. Apa yang Febri akan laksanakan, komitmennya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya sampai di mana. Ini juga kan harus berkelanjutan ini, sampai bulan Agustus lah sampai ujian. Kira-kira komitmennya nanti seperti apa kalau Febri jalankan ini? Pasti satu dari scheduling itu pasti terus akan manage dalam belajar juga, dan juga disiplin gitu ya. Disiplin di sana, dan juga mulailah mungkin cari teman-teman yang
harus nih kita belajar sama-sama untuk sekolah kita juga ini kan. Kita kan kembali ke sekolah ini, membangun sekolah ini dari P3K itu agar ya teman-teman kan udah saling kenal nih. Kalau ada yang baru juga kan nanti lagi ada penyesuaian. Ya, misalnya kan kita lebih ini ketemu dengan yang lama bisa membangun berkelanjutan nantinya, kolaborasinya tetap ini. Gitu. Artinya kolaborasi ya. Ya. Nah, kemudian untuk menjalankan tujuannya setelah komitmen itu kan harus ada pendukung dong, harus ada orang yang mensupport di balik ini. Kira-kira siapa yang memberikan dukungan nanti supaya Febri bisa melaksanakan semua semua rencana untuk solusinya ini? Dari dukungan itu pasti dari pihak sekolah, terutama dari mungkin bapak kepala sekolah, teman-teman sejawat seperti Pak Lukas sekarang ini, juga dari yang di rumah mungkin dengan orang tua, karena masih tinggal dengan orang tua pasti ada didukung dalam proses pembelajaran di rumah. Nah, banyak pihak sih yang mendukung untuk mencapai tujuan Febri ini nantinya. Oke, berarti harus komitmennya, kemudian dari segi dukungan sudah ya, sekarang harus semangatnya tetap dijaga. Pasti itu, semangat. Terus sampai bulan Agustus. Itu ya, harus komitmennya sukses, gitu kan? Mencapai di ya, harus lulus P3K, gitu ya. Nah, mungkin bisa dicoba menenangkan pikiran dan lain sebagainya, itu perlu, gitu ya. Kalau berobat, gitu ya, tarik nafas, gitu, kemudian fokus sedikit ya. Nah, ada yang namanya teknik bernafas dengan kesadaran penuh itu ada, gitu ya. Artinya kalau kita masalah ya diam aja, fokus, kemudian konsentrasi kayak pranayama. Kalau agama Hindu kan mengajarkan pranayama seperti itu, tarik nafas, keluarkan, terus 10 kali saja lah. Kemudian rasakan nanti oksigen otak itu kan bertambah, maka tenang, fokusnya enak nanti. Ya, itu ya. Oke, itu ya. Bagaimana, sudah ketemu solusinya kira-kira? Sudah. Jadi terutama Febri sangat suka dengan komunitas itu. Kenapa nggak kepikiran dari dulu juga berkomunitas yang benar-benar kita sudah punya komunitas, sudah diwadahi oleh pemerintah juga, kenapa nggak itu kita jalankan untuk mensukseskan P3K. Nah itu makanya harus ya, nanti Febri yang punya rencana silakan jalankan, harus komitmen dan perjuangan. Betul ya, setuju ya? Setuju. Oke, thank you ya. Kira-kira saya juga Febri yang terima kasih nih sama bantu banyak. Saya juga kebetulan ada anak-anak latihan, saya mau dampingin sebentar ya. Oke, thank you Febri. Makasih ya. Sukses for you. Oke, good luck. Sama-sama. Oke.